Horas, shalom buat Inang yang terkasih dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan yang memberikan kesehatan dan kesempatan buat kita. Saat ini kita masih boleh mengadakan persekutuan kita melalui PA Inang. Biarlah melalui kasih Tuhan kita tetap merasakan sukacita. Mari Inang, kita persiapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Allah yang penuh kasih dan yang selalu di dalam kasih setiamu memberkati kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh kembali untuk bersekutu mengadakan PA Inang pada hari ini. Kami percaya melalui persekutuan kami Tuhan hadir memberkati, memberikan sukacita buat kami, terkhusus melalui firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari Inang, kita buka Alkitab kita dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 127 dimulai dari ayat pertama sampai ayat kelima. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian teks firman Tuhan pada saat ini. Keluarga yang mengandalkan Tuhan. Inilah yang menjadi tema Inang pada minggu terakhir di bulan Juli ini. Inang yang terkasih dalam nama Yesus, mari di dalam mengawali PA kita pada saat ini, saya mengajak Inang untuk melihat kembali pada masa lalu kita. Terkhusus melihat, mengenang sejak kita mengawali pernikahan. Mamukah parumah tangga onta? Apa yang menjadi harapan dan impian kita? Ahado surat-surat ta Inang sangga ibagas nama mukah parumah tangga onta kita. Saya yakin kita berharap dan berdoa supaya hidup kita hidup dalam bahagia, rukun dan damai. Kita berharap, berdoa supaya kita memiliki harta kekayaan. Dan pasti kita juga menginginkan supaya Tuhan juga memberikan berkat melalui anak. Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, untuk menggapai harapan kita, lahu pasaut kon surat-surata. Saya yakin kita berusaha dengan berbagai cara kita tempuh untuk mendapatkan, untuk mewujudkan lahu pasaut kon surat-surata. Apalagi
ya tenaga kita masih kuat, badan masih ya sangat penuh dengan semangat. Kadang-kadang dengan upaya, dengan maksimal kita berusaha untuk mencari mewujudkan apa yang menjadi impian kita. Coba Inang, kita jujur. Coba kita mengevaluasi. Dengan berbagai cara kita tempuh, merpala-pala hita, sampai lang itandai hita loja, udan milas niare, sampai istirahat pelang sadiha. Apakah yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, na isuraun hita, haganup do terwujud? Memang sebahagian apa yang kita impikan dapat atau terwujud. Tapi mari kita merenung. Ketika kita sudah mendapatkan, ketika kita sudah memiliki apa yang kita harapkan, apakah selamanya yang kita miliki, yang kita nikmati, apa yang sudah kita gapai, apakah selamanya bisa membuat kita bahagia? Apakah semuanya bisa membuat kita penuh mengalami dengan sukacita? Boido inikmati hita nei jupakon hita ainang. Satu. Yang kedua, ketika kita mendapatkan, ketika kita sudah memiliki, pernahkah kita merenung bahwa dari mana, siapa yang memberi, oleh karena apa, supaya kita memilikinya? Ingat, ketika kita mengatakan bahwa itu adalah karena kekuatan saya, kalau kita mengatakan itu adalah karena ya dari hasil bantuan orang lain, pasti kita tidak akan menikmati penuh dengan sukacita. Ini perenungan pertama. Yang kedua, apa yang kita gapai dalam kehidupan kita terkadang tidak kita dapatkan, lang terwujud bani guluh tahun. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita impikan, bagaimanakah perasaan kita? Kecewakah? Marahkah kepada Tuhan? Apakah kita mampu mengintrospeksi diri kita dengan perenungan dalam hati? Kenapa gagal? Kenapa tidak terwujud? Di mana letak kelemahan, kesalahan, kekurangan saya? Dan mungkin bisa kita juga merenung dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan? Sudahkah kita bergantung, bersandar, marpangarapan hubani Tuhan? Inang yang terkasih dalam nama Yesus, melalui PA kita pada hari ini, Raja Salomo mengatakan bahwa supaya dalam hidup kita, kaum perempuan Inang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam keluarganya. Supaya hidup kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan, impikan, harapkan dalam kehidupan kita. Mari kita merenung dalam kehidupan ini. Raja Salomo mengatakan, ketika kita menginginkan kebahagiaan dalam hidup ini, apa yang harus kita lakukan adalah lakukanlah hidup ini dengan mengandalkan Tuhan dalam keluarga, harapan, dan keinginan kita. Karena apa? Salomo berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun, ya ayat pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Berarti ketika kita melakukan setiap pekerjaan kita harus mengandalkan Tuhan. Si soya-soya inang. Sabuis gogota, sabuis pikiranta, tenagata, anggolang yang dalkon Tuhan bani 10 tahun. Boydo soya-soya, sia-sia. Hampa tiada berarti. Oleh karena itu, marilah, bangunlah keluarga kita, lakukanlah pekerjaan kita, lakukanlah aktivitas kita, dilandaskan berdasarkan takut akan Tuhan dan bersandar kepada kuasa Tuhan. Jadi yang kedua boleh kita lihat dalam teks kita. Di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, pasti kita merindukan dan berusaha supaya hidup kita hidup di dalam aman. Keamanan, zona. Jadi kalau kita lihat fakta dalam kehidupan sekarang, orang berusaha supaya hidupnya aman. Ya, mari kita lihat fakta dalam kehidupan kita. Mungkin Inang sudah melakukan hal tersebut. Supaya aman hidupnya, tidak ada yang mau ditakutkan. Ya, sampai kita membuat, menempatkan satpam, security di rumah kita. Kita membangun rumah kita dengan tembok yang sangat tinggi. Ya. Jadi maaf, terlebih kita orang Batak, ya, sampai kita memelihara anjing. Untuk supaya kita aman. Ingat Inang, apakah ketika kita sudah menempatkan satpam atau security, kita buat tembok yang bertingkat dengan tinggi, kita pelihara binatang yang mungkin kita rasakan adalah bisa mengamankan. Coba jujur, selamanya kita mengalami nyaman, aman? Tidak. Oleh karena itu, marilah rasa aman tidaklah ditentukan oleh sesuatu yang berada di luar diri kita, melainkan rasa aman jikalau kita menempatkan kepada yang bertahta dalam hidup kita. Jadi jelas dalam ayat 1b, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi sekuat apapun penjaga, semaksimal apapun kita buat melalui pikiran kita, kita belum tentu aman dalam hidup ini. Tempatkanlah hidup kita kepada yang bertahta dalam hidup kita, yaitu Tuhan kita. Inang yang terkasih dalam Yesus, melalui PA kita pada saat ini, kita mengaminkan bahwa keluarga kita, hidup kita adalah berkat Tuhan. Pasu-pasu ni Tuhan do keadaan ni pargoluhon tak. Takas nukan bani ayat 3 ayat 5 ibasa hitatene. Kebahagiaan, keamanan, harta, anak, apapun yang kita miliki itu adalah berkat. Ai si beri-beri ni Tuhan doa inang. Ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Jadi kalau kita baca bani bahasa Simalungun inang, si layak-layak ni Jehovah do anak. Jadi tidak disebutkan laki-laki atau perempuan. Si layak-layak ni Jehovah do anak. Berarti menurut pikiran kita anak itu sama dengan laki-laki atau perempuan. Memang bani bahasa Indonesia disebut anak laki-laki. Tapi memang kalau kita bandingkan dalam ayat 5 bahasa Simalungun, memang disebutkan berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Bahasa Indonesia, bahasa Simalungun memang disebutkan tapi ya berbahagialah orang yang memiliki anak dalahi. Jadi
seolah-olah ada perbedaan Alkitab dengan bahasa Simalungun. Tapi tidak menjadi persoalan bagi kita inang. Namun harus kita amini. Anak, laki-laki atau perempuan, itu adalah berkat Tuhan. Si beri-beren Tuhan dong. Jangan kita merasa, apalagi orang Batak ini, kita orang Batak selalu mengatakan bahwa laki-laki lebih berharga daripada perempuan. Tidak. Di negara kita juga sudah ada gender. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Itu adalah pemberian Tuhan. Andaikan, maaf inang, kita tidak punya anak perempuan, hanya laki-laki, berkat Tuhan harus kita syukuri. Dan sebaliknya, kita juga harus syukuri. Andaikan pun Tuhan belum memberikan berkat anak, bahwa ada hal yang lain berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan kehidupan kita. Marilah, apa yang kita miliki, kebahagiaan, keamanan, harta, anak, apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita, harus kita amini, itu adalah berkat si bere-bere Tuhan. Jadi jelas dalam ayat terakhirnya, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Berbahagialah. Apa kira-kira maksudnya? Memang pesan dari ayat 5 dengan kata berbahagia, martuahma, berbahagialah setiap keluarga. Ukuran kebahagiaan bukan dari jumlah. Ya, itu harus kita garis bawahi inang. Banyak rumah berbahagia. Ada banyak mobil berbahagia. Banyak tabungan berbahagia. Bukan. Tapi andaikan kita merasakan Tuhan sudah memberikan banyak harta kepada kita, Tuhan menginginkan bagaimana kita menikmati, menggunakan harta yang diberikan Tuhan kepada kita. Andaikan Tuhan memberikan kepada kita anak, laki-laki, perempuan yang cantik, yang ganteng, ya, yang baik hati, yang selalu patuh kepada nasihat orang tua dan selalu takut akan Tuhan, kita berbahagia. Tapi Tuhan menginginkan lebih berbahagia kalau kita dapat menikmati dan mengatakan bahwa dasar segala sesuatu yang kita miliki itu adalah karena memang benar-benar hidup kita mengandalkan Tuhan, marpangusandean hubani Tuhan. Mari inang, melalui PA kita, biarlah saya yakin pasti kita tidak pernah mengkehendaki supaya upaya usaha yang kita lakukan berujung di dalam kesia-siaan. Lang ongga hita marsura-sura ase halau jaonta upayatta gogota halau jaonta ibagas hasoya-soyaon. Tapi pasti kita merindukan masurahon ase hagogohonta halau jaonta usahata boy berhasil. Dalam hal ini itu akan terwujud ketika kita mengawali setiap kegiatan aktivitas kita. Jadi jelas dalam ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepadaku yang dicintai pada waktu tidur. Jadi andaikan pun kita menggunakan waktu, ya, jam 5 pagi atau jam 4 pagi sampai tengah malam bekerja untuk menggapai kebahagiaan, itu akan sia-sia kalau kita tidak bersandar mengecamkan aima songon topik tanokan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari awalilah hidup kita, awalilah aktivitas kita, dan melangkahlah dengan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita lihat haleluya 160 ayat sada. Mari boleh kita nyanyikan. Rabkon Tuhan Yesusin bukalah huanmu, ningon bani Tuhanin tong pangguruan
pamodo doge mabokas niin Tuhan min penolong. Rapkon Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan, mari awalilah setiap pekerjaan kita. Dan apa yang kita impikan, mari serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati dan kita di dalam penuh pengharapan menanti akan apa yang kita impikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, Inang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah membekali kehidupan kami. Terkhusus buat kami Inang pada saat ini. Tuhan menginginkan hidup kami. Supaya di setiap derap langkah kami, aktivitas kami, harapan dan impian kami. Biarlah hidup kami selalu mengandalkan Tuhan. Karena semaksimal apapun, sehabis tenaga kami, sehabis logika pikiran kami, kalau bukan Tuhan yang memberkati, itu akan kami peroleh hidup dengan sia-sia. Berkati kami Tuhan, biarlah hidup kami selalu berserah kepadamu, supaya kami boleh dan dapat menikmati penuh dengan sukacita. Kami berdoa buat setiap usaha, pekerjaan kami, anak-anak kami, dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan mereka, baik juga di dalam pelayanan persekutuan jemaat-Mu, apapun kami lakukan Tuhan, biarlah mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kami, supaya kami benar-benar menikmati sukacita, kebahagiaan ketika Tuhan hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap kehidupan kami, setiap langkah kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Biarlah Bapa, kami selalu berserah kepadamu. Mohon keampunan daripadamu Bapa. Banyak hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kami percaya Tuhan penuh kasih dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Biarlah melalui persekutuan kami saat ini, kami benar-benar membawa sukacita.